Wabarakatuh. Saya Muhammad Wasil, mahasiswa IAI Al-Qadiri, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6. Pada mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran ini, yang dimana dosen pengampu kami yaitu Bapak Fikri Farihin MPD akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Media Audio, di mana kelompok kami adalah kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota. Pertama Izzatur Rafiq, kedua Muhammad Samsul Arifin, ketiga saya sendiri Muhammad Wasil. Baik, langsung saja saya mulai, di mana saya akan menjelaskan submateri B, bentuk media audio. Media audio terdiri atas 2 bentuk, yaitu audio analog dan audio digital. Contoh media audio analog yaitu radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-masalah kehidupan dan sebagainya. Radio dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Media ini juga mampu merangsang partisipasi aktif bagi si pendengar. Selanjutnya, kaset audio. Di sini khusus membahas kaset audio yang sering digunakan di sekolah. Memiliki keuntungan, yaitu merupakan media yang ekonomis dan praktis karena biaya pengadaan dan perawatan sangat murah dan mudah didapatkan. Contoh ketiga yaitu alat perekam magnetik. Alat perekam magnetik atau tape recorder adalah salah satu alat elektronik yang mampu merekam suara secara manual dan merupakan salah satu media yang memiliki peranan yang sangat penting dalam penyampaian keakuratan sebuah informasi. Alat ini sangat cocok digunakan sebagai media pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Selanjutnya, media audio digital. Contohnya piringan hitam. Alat penyimpan file audio modern yang pertama ditemukan adalah piringan hitam. Ia memiliki pena bergetar yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam adalah gramophone. Contoh kedua adalah kaset. Kaset adalah alat penyimpan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap pita kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi sekitar 1 jam di setiap sisinya. Kualitas suaranya cukup baik. Penurunan kualitas suara dapat terjadi jika pita kaset rusak, jamuran, kotor, dan lain-lain. Alat memutar kaset bisa berupa radio tape, tape deck, atau bisa juga diputar dengan menggunakan Walkman. Contoh ketiga, CD dan DVD. CD atau compact disc dan juga DVD, digital compact disc, adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Selain ramping, keduanya memiliki kemampuan menyimpan file yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pita kaset. Kualitas suara yang dihasilkan juga lebih bagus. Kualitas suara akan menurun atau bahkan hilang jika permukaan disk tergores, kotor, berjamur, atau mengalami kerusakan lainnya. Alat yang diperlukan untuk memutar CD dan DVD audio adalah CD player dan DVD player. Contoh ketiga adalah MP3. MP3 merupakan salah satu bentuk format penyimpanan file audio digital yang dianggap populer saat ini. Di samping ukuran filenya yang lebih kecil, MP3 juga memberikan fasilitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Alat untuk memutar MP3 adalah MP3 player.
Selain itu, MP3 juga bisa diputar dengan iPod. iPod adalah salah satu merek dari serangkaian alat pemutar media digital yang dirancang, dikembangkan, dan dipasarkan oleh Apple Computer. Contoh ketiga adalah audio digital WAV. WAV atau Waveform Audio Format merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft atau IBM. Perangkat yang diperlukan untuk memutar WAV salah satunya adalah iPod. Contoh yang terakhir yaitu iPod. iPod merupakan salah satu merek sebuah alat pemutar WAV yang dikeluarkan oleh Apple Computer. Microsoft juga mengeluarkan produk sejenis yang bisa digunakan untuk memutar WAV maupun MP3 dengan merek Zune. Selanjutnya, submateri C, penggunaan media audio dalam pembelajaran PAI. Untuk dapat lebih memotivasi siswa, media audio dibuat program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi pada para siswa. Program ini akan lebih efektif apabila bunyi dan suaranya dapat merangsang para siswa untuk dapat menggunakan daya imajinasinya, sehingga ia dapat memvisualkan pesan-pesan yang disampaikan. Cara pengembangan media audio meliputi langkah-langkah dan teknik penggunaan media audio. 1. Langkah-langkah untuk mempersiapkan media audio sebagai berikut. Mempersiapkan diri, mempersiapkan kesiapan siswa, mendiskusikan membahas materi program audio, mendengarkan materi audio yang akan dibahas. 2. Teknik penggunaan rekaman. Di antaranya, kelas harus dibawa ke arah belajar mendengarkan rekaman secara aktif. Guru hendaknya mengenal dan memahami rekaman tersebut. Terus menguasai penggunaan rekaman dan cakap mempergunakan rekaman dalam belajar. Teknik terakhir yaitu kegiatan lanjutan, menyiapkan materi penting untuk disampaikan di awal atau di akhir pemutaran rekaman. Hal-hal apa saja yang harus ditugaskan kepada siswa dan lain-lainnya. Secara khusus, penggunaan media audio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) adalah dapat digunakan sebagai berikut. 1. Dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis atau Qurdis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan media audio dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis berupa tape recorder. Peserta didik dapat mendengarkan rekaman berisi ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui, menulis, dan melafalkan bacaan-bacaan yang didengarkannya. 2. Dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, penggunaan media audio berupa tape recorder atau yang lainnya lah, seperti MP3, CD, itu juga bisa digunakan. Peserta didik bisa mendengarkan rekaman Asmaul Husna maupun sifat wajib dan lain sebagainya, sehingga peserta didik dengan mudah untuk menghafal dan bernyanyi. 3. Dalam mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, penggunaan media audio berupa tape recorder. Peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi cerita Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menulis kembali cerita-cerita yang telah didengar. 4. Dalam mata pelajaran fikih, penggunaan media audio berupa tape recorder atau yang lainnya. Peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi doa dan bacaan-bacaan sholat, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menghafal dengan mudah bacaan-bacaan dalam sholat serta doa-doa dalam sholat. Sekian
presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.